Patrick Kluivert kini resmi menjadi pelatih kepala timnas Indonesia menggantikan posisi Shin Tae-yong. Semua seremoni acara penyambutan serta antusiasme masyarakat dan pendukung timnas Garuda pun sudah lewat. Fase berikutnya adalah menunggu pembuktian dari segudang harapan dan ekspektasi yang dibebankan untuknya. Ya, mungkin Patrick menyadari bahwa ini bukan hal mudah. Tawaran yang dia terima penuh resiko dan konsekuensinya, yang mungkin hal berat dan sangat mempengaruhi hidupnya. Ini tak berlebihan, bahkan orang awam pun sudah bisa membuat prediksi tentang itu. Beban dan tekanan akan sangat terasa di saat dia mulai menangani tim nasional Indonesia. Ini ujian sangat berat dan sangat beda dengan hal serupa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Dia harus menggantikan pelatih sebelumnya yang justru sudah menorehkan prestasi luar biasa dengan torehan beberapa rekor fantastis untuk timnas Indonesia. Lantas apa sajakah itu? Apakah yang dimaksud beban dan tantangan yang sulit untuknya? Simaklah video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih untuk dukungan kalian semua dengan menyimak sampai akhir setiap video yang tersaji. Like, komentar dan subscribe-nya. Harapan kami tentunya bisa menghibur, memberi info, atau menginspirasi. Berikut adalah beberapa tantangan berat yang harus bisa diatasi oleh Kluivert. 1. Nama besar dia sebagai pemain top Eropa dan dunia di masanya dan juga sebagai pelatih yang belum benar-benar teruji. Tak disangkal bahwa sebagai pemain, Patrick adalah seorang striker tajam serta bermain untuk klub-klub Eropa. Sementara di timnas, adalah pilihan utama dengan torehan prestasi bukan kaleng-kaleng. Sementara karir kepelatihannya, belum ada yang menonjol di tingkat klub, hanya beberapa dengan klub yang bukan klub besar Eropa. Begitupun di timnas. Patrick menjadi asisten di timnas Belanda dan pelatih kepala di negara sekelas Curaçao dengan prestasi yang belum berbuah piala. Kedua sialnya yang ia gantikan justru pelatih yang secara nama tidak seterkenal dia, tapi sudah membuktikan kualitasnya dengan peningkatan status dan kelas timnas Indonesia yang sangat pesat dengan torehan prestasi serta beberapa rekor yang belum dicapai sebelumnya. Tak ada pilihan, Patrick harus bisa melampaui seluruh raihan itu. Ketiga, membangun tim yang solid dengan pemain terbaik dari beragam pilihan pemain lokal dan keturunan, dari liga lokal yang belum mapan, dan pemain abroad di liga luar termasuk Eropa. Sejatinya mudah membangun tim dari banyak pilihan dan kandidat, namun khusus di sini tak semudah yang dibayangkan. Pelatih yang seharusnya independen dengan kriteria pemain yang dibutuhkan, namun harus menjaga keseimbangan kuota lokal dan keturunan, juga harus bisa mengakomodir bisikan dan teriakan serta intervensi para ahli yang sok tahu dan arogan. Kesulitan serupa yang sering dialami para pelatih pendahulu, termasuk Shin Tae-yong. Di sini sangat diperlukan mental baja untuk menyikapi usulan dan kritikan bodoh, dan kadang kampungannya malah bangga disebut ciri khas Indonesia, fenomena konyol yang terpaksa harus didengar. Keempat, ini adalah Indonesia, negara besar, dengan jumlah penduduk 10 lebih negara-negara Eropa, dengan pendukung fanatik timnas yang terkadang sangat berlebihan di banyak hal. Setali dua uang dengan pembisik dan penyinyir, fans fanatik Garuda tak kalah sadis dengan kritikan bahkan tuntutan yang mendikte layaknya penguasa tunggal terhadap timnas. Walaupun tidak semuanya begitu, namun mereka yang menggunakan platform media sosial sebagai media penyampaian pendapatnya tak jarang membuat siapapun gerah dan kalang kabut, manakala tak bisa memuaskan semuanya. Itulah 4 tantangan besar Patrick Kluivert yang akan menghadangnya ketika mulai menukangi timnas Garuda. Meski bukan analisis ilmiah yang layak jati acuan, namun hal tersebut sering terungkap di berbagai diskusi-diskusi bertema kemajuan timnas Indonesia. Semua itu adalah ujian sangat bagus untuk karir kepelatihan Kluivert sendiri, jika bisa menyikapinya dengan tepat.
dan melewatinya dengan mulus, bukan mustahil Patrick Kluivert akan menjelma menjadi pelatih papan atas dunia dan akan jadi rebutan negara-negara maju. Kita akan melihat bukan saja sahabat apa yang bisa dia berikan untuk timnas Indonesia, namun juga seberapa kuat dan lama dia bisa bertahan. Karena kita semua tahu jika kontrak kerja itu hanya kesepakatan di atas kertas, melakoninya jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Iya, karena ini Indonesia, jangankan dengan Eropa, dengan sesama Asia saja Indonesia berbeda. Inilah Indonesia, unik, menarik, walau kadang bikin jengkel dan sakit hati. Untuk Patrick Kluivert atau siapapun pelatih hebat yang menangani timnas Indonesia saat ini sebenarnya sederhana saja jika ingin sukses dan menjadi sosok yang dikenang sepanjang masa. Pertama, dia bersama seluruh stafnya bermental baja dan tidak lebay, bisa mengatasi segala rintangan dan ujian sangat berat dan kompleks. Dan yang kedua, dan ini sangat mutlak harus bisa. Dengan cara apapun Patrick harus bisa membawa Indonesia lolos ke final Piala Dunia 2026. Dan harus berbicara banyak di helatan akbar itu. Artinya harus bisa melewati babak awal sampai ke tingkat lebih tinggi. Cuma itu, jika bisa melewati dan melakukan dua hal itu saja, yakinlah Patrick Kluivert menjelma jadi pelatih tingkat tinggi yang naik level melesat jauh dan akan jadi rebutan negara-negara maju. Tak sampai di situ, di Indonesia sendiri sosoknya akan dipuja bak pahlawan dan mungkin akan dibuatkan patung untuk mengenangnya. Menarik untuk dicermati jika Patrick menyadari hal berat yang sudah dipilihnya, dengan menerima pinangan itu, disertai antusiasme yang kelihatan tinggi dan kesadaran serius jika ini bukan coba-coba. Kita boleh berprediksi bahwa Patrick pun tidak main-main dengan ini, bukan basa-basi dengan ucapan merasa terhormat saja. Hal lain yang bisa tangkap dari keseriusannya adalah Patrick sudah menentukan orang-orang pilihan menjadi asistennya. Para pengamat sepak bola dunia tahu kualitas dan dedikasi mereka para staf yang dibawa Patrick. Mereka bisa dibilang nama-nama jaminan mutu semua. Seperti diketahui, Patrick Kluivert bersama ketiga asisten pelatihnya akan memulai pekerjaannya sebagai pelatih baru timnas Indonesia per Februari ini. Setibanya dari Belanda, ia bersama Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald van den Burg terlihat hadir langsung di Stadion Patriot, Bekasi, Minggu malam 2 Februari tahun 2025, didampingi oleh Ketua BTN, Sumarji. Patrick Kluivert beserta rombongan hadir menyaksikan pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta vs PSBS, Biak. Patrick Kluivert disebut-sebut tengah memantau para pemain timnas Indonesia yang memperkuat dua klub tersebut sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia. Bukti keseriusan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia sudah terlihat sejak dia resmi diumumkan sebagai pengganti Sinteyong pada awal Januari lalu. Ketika itu, ia berjanji akan meneruskan program naturalisasi pemain diaspora Belanda era Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia. Kita akan melihat sejauh apa yang bisa dilakukan pelatih yang mantan pemain kaliber dunia itu. Akankah bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dan mampu melakukan transformasi timnas Indonesia dengan mengakomodir seluruh bakat dan potensi yang dimiliki Indonesia kini dengan tidak menciptakan pertentangan pro dan kontra yang seharusnya tak ada? Atau kalian punya prediksi dan analisa sendiri? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.